Nah, tinggal prakteknya. Nanti teman-teman akan lihat aku praktek kayak gimana. Proses yang tadi, flow-nya itu yang kita lewat, yang sekarang kita praktekin adalah way-nya. Gimana cara ngatur ambience-nya, gimana cara ngatur main light-nya, gimana cara atur kameranya. Awalnya gimana sih gitu loh, pelan-pelan. Seakan-akan lagi kerja nih gitu. Karena kerja sama yang ntar saya praktekin sama, Mas. Jadi saya akan atur dulu, oke, satu-satu. Pelan aja, tenang gitu. Karena makin buru-buru kita, makin nggak jadi biasanya fotonya. Jadi santai aja. Terus kalau salah, salahin modelnya. Merem nih gitu, padahal nggak merem, padahal kita yang salah gitu ya. Kalau prewedding kan gitu nih, motor prewedding nih. Lightingnya nggak nyala gitu. Atau salah gitu. Padahal yang salah lightingnya nih. Saya selalu nyalain kokonya. Kok merem kok, barusan kedip. Oh, sorry. Padahal kita yang salah ya kan. Pokoknya nggak boleh salah aja. Gitu. Ada pertanyaan lagi ya teman-teman sebelum kita break sebentar? Kalau kita mau tinggi dari lighting itu apa sih yang harus kita perhatikan? Apa yang kita kejar? Jatuhnya cahaya, Mas. Misalnya gini nih. Ini kan ya, reflektif kan ya, kacamata saya kan. Ya enggak? Banyak nih problem foto kacamata reflektif. Gimana caranya? Saya biasanya akan tinggiin, ya, lebih tinggiin supaya kemudian nyalahin modeling lampnya, kan langsung kelihatan nih, sampai si refleksinya hilang. Itu salah satu kegunaannya. Terus yang kedua, yang penting juga untuk naruh lighting ya. Lighting itu harus juga masuk akal. Matahari kan nggak mungkin dari sini, dari bawah kan. Jadi kita replicate matahari, posisi matahari. Tapi terakhir adalah kreativitas, karena lighting kan kaitannya sama kreativitas nih. Tergantung jatuh cahaya yang kita mau, Mas. Ya, di katalog banyak sekali taruh di atas lightingnya, nyamping. Supaya apa tuh gak? Supaya shadow-nya di bawah. Supaya shadow-nya akan di belakang kan. Kan yang banyakan problem di grup misalnya ya, banyak problem di grup. Kok gimana yang ngilangin shadow-nya? Karena lighting-nya di sini. Lighting sini kan kena muka nih. Yang belakang kena shadow dong, ya kan? Sebenarnya cara kalau lampunya banyak, ya taruh lampu buat ngisi shadow-nya. Tapi kalau lampunya sedikit, tinggiin lighting-nya agar si shadow-nya jatuhnya ke bawah, nggak masuk ke frame. Ada shadow-nya tapi di sini, gitu. Sama kalau bicara beauty, itu kasih tekstur. Supaya tulang pipinya kelihatan tirus kan, karena ada shadow kan. Kalau taruh di depan gini flat kan, terang semua, jadi gemuk. Ya, dia udah kurus sebenarnya, cuma salah posisi lighting jadi gemuk. Kalau tulang pipi model kan kayak Stella biasanya tulang pipinya ya. Kalau Stella sih udah tulang pipinya kan gini nih. Ya kalau kita mau kemudian dia kan kasih shading di bawah kan. Kalau kita mau lebih bagus, jangan terlalu flat lightingnya, agak ke atas sedikit supaya ada shading. Tapi bisa ngumpetin juga misalnya kapalnya gemuk untuk ngurusin. Nah kita bisa taruh posisi lighting supaya sebagian dia gelap, jadi yang kelihatan kan porsi kecilnya gitu. Atas, buat highlight. Tapi lampunya banyak nih, Mas. Nah ini atas buat kasih ini highlight. Tapi lampunya ada satu lagi nih buat ngefill. Karena lampunya banyak, dipakai semua. Yang ini continuous slide semuanya. Ini kita bisa coba hari ini. Continuous slide. Ya, Mas. Problemnya kan sampai sponsing itu kan. Kita problemnya umumnya keterbatasan jumlah lighting ya. Terus juga untuk ketentuan modifiernya juga kan. Misalnya kan situasi foto grup, foto keluarga gitu kan. Supaya karena punya lampu saya lampu 2 untuk tadi untuk grup kiri kanan gitu kan. Apakah modifiernya itu harus sama gitu supaya seimbang? Enggak harus, Mas. Pokoknya kita maksimalin cahaya yang ada sama logiknya mainin. Jadi misalnya gini, kayak foto yang tadi yang macan ria tuh, yang minuman. Saya perlunya modifier gede. Sebenarnya nggak ada masalah kalau nggak ada minumannya. Karena ini tembok ini jadi modifier semua nih. Saya pantulin semuanya udah terang deh. Tapi ternyata nggak bisa juga karena ada benda reflektif di sininya.
Ya, waktu itu sempat pusing nih, kliennya juga pusing, Mas Fajar gimana? Tenang ya, tenang. Kita mikir dulu sebentar ya. Oh, berarti aku nggak boleh kelihatan di situ. Berarti aku nggak boleh ada di depannya dia. Terus kita nggak siapin tadinya sebelumnya, karena saya nggak tahu produknya sereflektif itu gitu. Akhirnya kita kumpulin ini semuanya, kita bikin kotak, Mas. Problemnya adalah motretnya dari mana nih? Karena kalau dari dalam juga sama aja dong. Akhirnya kita bolongin. Jadi kita nggak perlu modify, pertanyaan Mas tadi, modifier perlu sama nggak? Kalau misalnya planningnya memang jauh, kemudian budgetnya cukup, kita beli modifier yang sama, pasti akan solving problem. Tapi kalau misalnya modifiernya nggak sama, yang kita mau manfaatin yang ada, aman aja Mas. Bahkan saya gini nih, kalau saya foto grup, saya suka sama teknik lighting namanya feathering light. Feathering light itu, si cahaya ini nggak langsung ke saya direct. Ya, karena bayangin nih, di sini ada 10 orang berjejer, misalnya dia maunya berjejer 10 orang gitu, nggak mau ditumpuk. Kalau cahayanya ke sini, satu lagi ke sini, yang akan aman yang di tengah sini nih. Yang kanan kiri akan sedikit. Saya biasanya naruh, kalau pakai dual lighting ya, saya pernah ada kondisi itu sih. Dual lighting saya motret di Kunstring ya, motret arisan artis-artis, terus mereka mau ada foto grup gitu ya. Saya cuma bawa dual lighting. Lightingnya saya satu taruh begini, lurus ya. Jadi bukan begini nih, bukan seperti ini. Jadi cahaya si lightingnya saya lurusin, bentuknya kayak gini. Satu lagi sama, lurus kayak gini. Grupnya di sini. Loh kok begitu? Lampunya begini dong. Tapi kan lampu nggak lurus. Lampu itu kan nyebar. Jadi saya dapat sebaran cahayanya. Teknik ini disebut feathering light. Jadi yang ambil feedernya. Kayak bulan ada tolaunya tuh, kalau bulan purnama. Jadi diambil samping-sampingnya. Akhirnya apa? Rata semuanya lightingnya dapatnya gitu. Jadi bisa diakalin seperti itu. Iya, kalau power, kalau nggak bawa light meter, balik lagi ngeliat hasil. Lihat hasil, wah di sini masih terlalu gelap nih, kencangnya di sebelah sini. Kecuali lightingnya sama, ya kan? Misalnya bawa lighting sama-sama 300, aman. Cuma kalau yang satu 300, satu 200, yang satu, iya, adjustment. Yang penting jatuh cahayanya bener. Kalau studi, Kacamata ini kalau pakai flash jadi mantul ya? sama Mas. Mau flash, mau continuous, kalau posisi cahayanya kena ke kacamata, kena dia. Tapi kita nggak bisa milih, kayak misalnya foto Noah tadi, David pakai kacamata, gitu. Jadi tinggal posisi lightingnya aja di ini. Tapi kalau terpaksa banget sekarang editing udah set hilang gitu. Tapi kan kita nggak boleh berharap di editing kan. Kalau bisa di posisi lightingnya udah bener dulu gitu. Seru nih pertanyaannya, small group enak ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tinggi arah. Tinggi sama. Kalau saya selalu naruh lighting lebih tinggi dari mata. Gitu. Jadi posisi lighting ini ya, tengahnya nih Mas. Tengahnya ini lebih tinggi dari mata. Karena dia spotting kan kalau nggak. Spot di sini. Pernah lihat yang nyepot-nyepot di sini kan? Ya. Kalau yang nggak ngerti dia foto aja. Editor yang ngilangin itu. Tapi nggak akan bisa fix. Karena apa? Pori-pori hilang kalau highlightnya over exposure, pori-porinya hilang. Stem pasti, ya kan? Yes. Ketinggian kamera akan pengaruh terhadap bentuk kan? Ya, jadi kalau kita mau lebih glamor, foto direksi yang pengen kelihatan gagah, jangan level, agak down level dikit, tilt up dikit biar kelihatan dia kayak superhero. Foto-foto poster Superman kan selalu dia lebih begini kan? Nah, direksi misalnya yang pengen kelihatan seperti itu, kasih gitu. Jangan. Tapi kalau foto ibu-ibu misalnya, arisan, pakai hanya 24 mili. Hanya pakai 24 mili, rata-rata fotonya potret. Kemudian dia selalu low angle, kakinya tuh bisa panjang-panjang. Buat kita kan, wah distorsi nih kakinya. Tapi ibu-ibu seneng tinggi. Udah apain? Ya kan? Ya Pak? Coba lo bikin terlalu high angle dia kelihatan pendek. Kagak dibayar, ya kan? 24 mili, pakai on-shoe, flash, ya, terang semua gitu. Putih, yang penting dia kelihatan putih.
tinggi. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Tapi kalau foto potret kelihatan mau lebih tirus, agak lebih tinggi. Kayak orang selfie kan gitu kan? Ya, tapi jangan udah tinggi pakai wide angle. Ya kan? Jadi kayak kartun kepalanya jadi gede ya kan. Gitu. Jadi posisi dibilangnya angle of view kan. Setinggi apa sih? Bawahnya itu sampai ya, dengan kalau angle-nya itu seberapa banyak berapa gitu? berapa jaraknya? Jawabannya seberapa hiperbolis kita pengen outputnya mas. Jadi kalau kita mau ya simpel-simpel aja sedikit eye level udah senang. Ini kayak saya kan agak eye level nih, agak tinggi kan. Karena saya mentor nih, pengen kelihatan lagi ngajarin. Karena kalau kita ngajar kan view saya ke sini kan. Jadi posisi angle kamera ini adalah posisi saya ke peserta. Supaya ngelihat itu feel-nya adalah ikut di dalam ruangan. Gitu. Bisa. Ya. Tidak jadi. Yang itu apa? Ada dari Kanada itu Yusuf Kars. Ya. Meninggal. Oke. Dia pakai 2 lampu terus, tapi bisa dilihat ada reflektor kain atau apa, itu saja. Tapi dia dan Dia suruh ngomong. Iya. jadi belakang di depan Untuk kasih variasi output. Itu disebutnya paling gampang itu disebutnya angle of view. Jadi angle of view deh. Angle ini akan menentukan bagaimana cara kita melihat, cara fotografer melihat sama cara si objeknya ingin dilihat gitu. Tapi tergantung lagi nih, balik lagi. Lensanya pakai apa? Ya kan? Pakai lensa 50 mili agak ke bawah dikit udah cukup. Pakai 35 mili di posisi bawah yang sama dia lebih wide, lebih bagus. Jadi mesti lihat gitu. Tapi kan untungnya sekarang kamera sekarang kan semuanya ada screen, live view. Ya kita bisa lihat langsung hasilnya kan. Jadi angle of view. Lensa itu kan disebutnya angle of view. Ya, angle of view mau berapa mili nih gitu. Yang normal kan 50 mili. Nah, normal 50 mili artinya angle-angle yang seperti cara kita melihat ya, kita melihat Cisco agak ke bawah sedikit dia akan kelihatan lebih, agak ke atas sedikit dia akan lebih. Ya. Komposisi juga gitu kan tergantung lensanya. Kalau saya pakai 1635 tuh sebenarnya bisa aja saya pakai lensa 16 mm fix aja karena saya nggak pernah geser dari 16 mm-nya. Jadi nggak pernah pakai 24 gitu, 16 mili. Kalau saya mau pakai yang lain pakai fixed lens. Karakter. Oke, ada pertanyaan lagi? Yes mas. Untuk menentukan posisi lampu ini sama biasanya ada orang saya cantiknya dari kanan nih. Nah itu gimana? Udah. Jadi misalkan ada model yang pengen saya sisi cantiknya dari kanan. Nah itu nentukan dulu atau ngikutin model? Oke. Nah, Stella kanan ya, Lah. Stella kanan. Nah, karena kalau kita udah tahu ya, kalau kita udah tahu, maka posisi lightingnya akan kita ngikutin ke posisi si objeknya ya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Tapi banyak sekali kalau klien nih, banyak sekali yang nggak mau kasih tahu. Bisa nggak tahu atau bisa terlalu pede. Apalagi klien prewedding ya. Cici, di mana ya angle? Saya dari mana aja bagus Mas Fajar gitu. Ntar yang dipilih akhirnya yang dia suka gitu. Nah, supaya kita tahu yang mana dia suka, aku selalu minta Instagramnya. Dia foto tuh selfie dari mana sih? Selfie gini, oh di sini tahu nih angle di sini nih. Kalau selfie di sini, oh berarti angle di sini. Posisi main light nanti akan nentuin. Main lightnya akan kita pindahin sesuai sama posisi yang dia bagus. Gitu. Thank you pertanyaan ini. Pasti observasi karena kan dia objek itu mas. Apa? Iya kan? Paling gampang gitu kan patokannya. Dia suka dari mana nih? Ada fotonya siapa kemarin tuh? Ada kemarin baru ngamatin satu artis itu ya. Kalau foto ya mau orang-orang ke depan dia miring aja sih. Siapa yang kemarin nih? Oh itu angle-nya pasti itu tuh. Ya kan? Karena nanti percuma ya udah tahu angle-nya dapat sini. Lo ambil juga mas angle sini. Lihatin ya, based on experience gak bakal dipilih. Buang-buang tenaga.
Tapi jangan begini semua juga gitu. Divariasiin dengan badannya ke sini, ngeliat ke sini. Gitu. Atau menggeser ke sini dikit, lurus masih oke. Ke kanan juga masih oke. Karena nanti tergantung beda ini kan, struktur tulang pipi kan. Kadang-kadang pas di sini lebih mancung, pas ke sini tulang pipi yang sini lebih gede, ketutup hidungnya sama pipi jadi kelihatan gemuk gitu. Kalau yang gemuk gimana tuh? Orangnya kan subtelnya ya, yang fotonya gemuk, kemudian kita kan nggak mau menunjukkan dia yang gemuknya itu gimana nutupinya tuh? Lighting mas, kalau aku lighting ya, atau posing, misalnya pegang bunga, ya kan, kita akalin semaksimal mungkin sih. Tapi kalau pre-wedding momen sih. Yes mas. Nah ini tergantung orang juga nih. Aku sih lebih senang 2470, tapi banyak fashion photographer pilih 24105 karena range-nya lebar lebih banyak kan. Tergantung aja sih. Kalau aku lebih senang 2470 sih. Tapi ada juga yang senang fixed lens. Ya bebas. Sebenarnya sih lensa apapun yang kita punya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Kalau udah pakai lighting bagus gini, gear tuh kadang-kadang kamera sama lensa nomor 2 tuh jadi. Karena gear kita akan mirip-mirip di hasilnya. Kalau lightingnya udah sama gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita break dulu. Habis itu kita akan, aku akan live demo. Teman-teman tugasnya nanya sebanyak-banyaknya pas live demo. Oke, Sisko. So ini kita bisa dengan workflow ada formulir kita bisa dipakai, tapi kalau mau buat setiap proyek individual harus siapkan ini ada yang terus. Kalau formulir yang Sorry Sisko, kalau pas lagi ke proyek komersial, proyek komersial itu apa aja? Mau ke proyek, mau bikin proyek unik, ada yang harus bisa diganti dari dalam proses. oh ada, nggak apa-apa Sisko. Jadi secara framework ini sih secara umum aja. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita mau ganti, yang penting pemahamannya sama aja. Pemahamannya bisa sama. Jadi misalnya kayak sekarang kan prakteknya kita, Mbak, prakteknya continuous slide nih. Oh nanti kita bisa pakai live demo ini menurut aku bisa juga nanti kita pakai untuk si artificial light. Misalnya kita punya continuous slide cuma 2 deh RGB gitu. Aku mau pakai dua-duanya nih. Backgroundnya mau 2 warna gitu. Ke orangnya gimana nih? Oh aku ada flash 1, ya udah di mix aja sama flashnya. Gitu. Atau misalnya yang lightingnya ada main light nih. Ini buat main lightnya nih. Yang 2 aku pakai center aja deh misalnya gitu. Mungkin bisa juga gitu. Ya karena sisi center sebenarnya continuous light nih. Cuma nggak sebagus lighting continuous yang buat foto, terutama masalah frekuensi, flickering, ya, kemudian power dan lain-lain gitu.